Jawa. Nah, di sini aku mau memberi kalian informasi sedikit mengenai prosesi panggih temanten adat Jawa. Nah, prosesi atau upacara ini adalah proses pertemuan antara mempelai pria dan wanita secara adat Jawa yang baru saja mengesahkan hubungan mereka secara hukum dan agama. Nah, tahap ini biasa dilakukan sebelum atau sesudah melakukan ijab kabul. Nah, setauku sih biasanya itu ya dilakukan setelah ijab kabul. Nah, kita mau lihat nih. Siapa yang mau lihat? Ini adalah langkah-langkah prosesi panggih temanten adat Jawa. Videonya sudah sedikit menambah pengetahuan kalian mengenai prosesi panggih temanten adat Jawa kan? Nah, di sini aku mau perkenalan. Perkenalkan, namaku Yustika Chandrarini dengan NIM 22122151. Aku kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta dengan prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Nah, setelah itu aku mau ngasih tahu ke kalian mengenai perjalanan pendidikan. Dimana aja sih aku pernah sekolah? Yang pertama itu aku pernah sekolah di TK Pertiwi Desa Adirejo. Setelah TK itu kan SD. Nah, SD-nya itu di SDN Negeri 1 Desa Adirejo atau SDN Negeri 1 Adirejo. Nah, yang SMP-nya itu di SMP Negeri 1 Tunjungan atau Spentun, yang SMA-nya di SMA Negeri 1 Tunjungan atau Semantun. Nah, yang kuliahnya kan kalian udah tahu nih, aku tadi udah perkenalan kuliahnya di mana. Nah, kuliahnya itu di UIN Raden Mas Said Surakarta dengan prodi Bimbingan dan Konseling Islam di kelas 7A. Nah, untuk perjalanan karir dari dulu sampai sekarang, saya sebelumnya belum pernah bekerja part-time atau apapun itu, jadi lebih fokus ke pendidikan. Tapi setiap saya pulang ke Blora atau ke rumah, biasanya saya membantu ibu saya di toko. Ibu saya mempunyai toko kelontong di rumah sebagai penghasilan bagi keluarga kita. Jadi nanti saya akan membantu sebagai kasir atau menata-nata barang-barang yang ada di toko. Nah, untuk pengalaman behavioral positif dan negatif, biasanya saya melakukan pekerjaan rumah seperti ngepel, nyapu, nyuci piring, nyuci baju. Nah, jika bisa menyelesaikan itu semua, nanti akan diberikan tambahan uang saku. Nah, untuk negatifnya itu, jika saya tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan rumah itu, saya tidak diberikan uang tambahan dan saya akan mendapatkan uang sesuai yang biasanya dikasih saja, tidak ada tambahan. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman saya putus cinta dengan menggunakan pendekatan ABCDE. Nah, yang pertama itu activating event. Nah, saya baru saja mengalami putus cinta dengan pasangan yang sudah bersama saya selama 3 tahun kurang lebihnya. Nah, yang kedua adalah belief. Nah, saya
berpikir bahwa saya itu tidak cukup baik untuk pasangan saya tidak layak dicintai, dan saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah mendapatkan atau menemukan pasangan yang lebih baik dari dia. Nah, selanjutnya adalah konsekuensi. Nah, di sini setelah putus saya merasa sedih, kecewa, menangis, cemas. Nah, yang selanjutnya adalah disputation atau disputasi. Nah, di sini saya mengubah pikiran-pikiran saya yang tadi yang merasa kecewa, sedih itu menjadi berpikir bahwa saya itu masih layak dicintai, masih baik, tidak perlu merasa sedih hanya karena ditinggal oleh pasangan. Nah, selanjutnya adalah efek. Nah, efek dari putus cinta ini yang saya alami adalah membuat kesempatan untuk mengevaluasi apa yang benar-benar diinginkan dalam sebuah hubungan itu. Nah, di sini saya juga merasa lebih tenang, percaya diri untuk melanjutkan hidup. Saya mulai bersosialisasi dengan teman-teman baru, dan itu membuat saya jauh merasa lebih baik lagi. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau tutur yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.